Maka yang saya sampaikan untuk pemula, sebelum kita masuk di trading, segera siapkan satu MetaTrader untuk kita nanti tempat kita analisa. MetaTrader adalah platform untuk kita nanti menganalisa entry dan exit dari situ. Termasuk recovery, kita menggunakan MetaTrader atau platform yang kita gunakan harus sudah ada. Kita menggunakan MetaTrader karena ini yang paling populer, yang ini paling banyak dipakai teman-teman trader juga. Apakah yang generasi keempat atau kelima, silahkan nanti dipilih saja. Bisa di-download dari Play Store di sana. Di HP bisa menggunakan Play Store atau mungkin yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian di laptop bisa menggunakan server ya, server dari broker masing-masing. Kalau menggunakan laptop tidak bisa kita download dengan Google ya, tidak dengan Google Chrome juga tidak bisa, dari mungkin fasilitas yang lain tidak bisa. Kita hanya bisa nanti download tapi tidak bisa jalan ya, kecuali kita menggunakan server yang ada dari broker. Maka setelah kita paham dengan MetaTrader, pelajari, pahami setting-settingnya, cara kerjanya, kemudian tombol-tombolannya, silakan difahami. Nanti kalau belum paham, silakan banyak bertanya boleh ya, atau browsing banyak. Ini terkait dengan teknis saja, tidak masuk di dalam analisa, tidak masuk di dalam dasar dalam kita membaca arah pasar. Maka kalau hanya MetaTrader, bagian-bagiannya nanti bisa, yang belum paham bisa tanya panjang lebar, nanti saya ada materinya, bahkan saya ada videonya untuk nanti banyak belajar terkait dengan MetaTrader. Karena kalau tidak paham, kita tidak bisa membuat garis, tidak bisa membuat garis miring atau ini tren, garis datar, kemudian tidak bisa membuat menghitung pip, nanti akan susah di sana. Karena tiap hari nanti kita berkecimpung dengan hal seperti ini ya. Paling penting adalah untuk menentukan support resistennya, kita butuh garis miring, kita butuh garis datar. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita harus pilih broker ya. Ya, harus pilih broker. Boleh kita broker luar, broker lokal pun boleh. Broker dari Indonesia boleh ada, yang penting cocok. Kemudian broker luar juga boleh. Pilihan itu ada di kita masing-masing yang kita anggap sebagai broker yang tepat dan cocok dengan angan-angan kita. Saya tidak ada rekomendasi khusus ya, semuanya sama, punya plus dan minus, baik broker lokal maupun broker luar, semuanya ada plus dan minusnya ya. Tetapi kalau mau broker lokal, nanti bisa tanya-tanya, atau broker luar boleh tanya-tanya langsung nanti ya, terkait dengan broker ini tidak ada rekomendasi khusus, yang penting cocok saja. Dianggap cocok itu seperti apa? Ya minimal ada track record yang baik, punya track record yang baik. Cari nama baiknya, cari catatannya di sana ya, mungkin dari netizen, dari semua teman-teman nanti bisa rekomendasi. Kemudian cari yang WD dan depositnya lancar, jangan lupa ya. Cari yang WD dan depositnya lancar. Jangan sampai kita hanya bisa deposit, WD-nya tidak bisa. Kemudian berikutnya yang kedua, yang ketiga, cari yang ada izinnya ya. Selalu cari yang ada izin, harus berizin. Kalau broker lokal di Indonesia ada Bapepti dan sebagainya. Kalau yang luar nanti masing-masing ada izin dari negara masing-masing. Yang penting ada izinnya. Kemudian pengalaman, harus sudah pengalaman. Minimal punya jam terbang tinggi ya. Kalau pengen yang betul-betul bisa dipercaya, paling tidak ya di atas 10 tahun dia sudah berdiri. Kemudian jangan lupa ada layanan nasabah. Harus ada layanan yang nyaman, layanan nasabah. Ada komplain, ada keluhan, semuanya harus bisa ditangani dengan baik. Ini kalau broker kita gunakan biar nanti tidak tidak kita menyesal karena kita tidak bisa bertanya, tidak bisa withdraw dan sebagainya. Kalau broker yang sudah lama, tentu dia akan berpikir 2-3 kali untuk mengorbankan nama baiknya. Ya, kira-kira seperti itu. Meskipun tidak menjamin juga 100%, hanya saja probabilitasnya tentu lebih baik. Kemudian yang ketiga, setelah kita memahami MetaTrader, pilih brokernya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya berkaitan dengan teknis ya, berkaitan dengan persiapan kita trading, itu nanti harus kita siapkan yang pertama dana ya. Ya walaupun dana nomor 70, nomor sekian, tapi paling tidak kita nanti kira-kira menggunakan
modal berapa. Satu, dana ini untuk apa nanti? Ya gunanya untuk melihat sejauh mana kita menentukan targetnya. Sehingga nanti setiap hari kita jelas kalau kita latihan, kita menggunakan modal berapa. Misalkan dalam latihan nanti kita tahu sudah, oh saya menggunakan modal 2.000 misalnya. Atau misalkan menggunakan 5.000 ya, mungkin ini contoh aja ya. Contoh misalkan 2.000 berarti artinya yang saya gunakan nantinya kalau kita menggunakan real account itu saya mampu 2.000 ya. Maka siapkan untuk akun latihan itu $2.000 ya. Biar nanti di awal kita latihannya sama, bukan kita siap dengan $2.000 tapi latihan dengan demo modal yang ada di sana $100.000. Ini tidak mendidik dan tidak menjadikan kita nanti menjadi terampil ya, karena modalnya besar sementara kita nanti modalnya hanya 2.000. Maka nanti menjadi perhatian pertama, kira-kira saya menggunakan modal berapa sehingga nanti latihannya bisa tepat. Ya, setelah itu tentukan pilihannya. Yang keempat, setelah kita modal itu ada, tentu berkaitan dengan latihan dan termasuk nanti target kita. Ya, target per hari itu saya mau berapa. Nanti kita hitung kalau ketika kita membahas masalah teknik manajemen risiko ya. Targetnya misalnya saya sudah punya target satu hari harus dapat $500 ya. Oke, catat dulu saya punya target satu hari $500. Sehingga menjadi catatan kita untuk nanti belajar. Harus ada target, jangan kita bias. Kita hanya mengikuti hari ini dapat berapa, hari ini trading terus. Sehingga nanti kalau kita profit berapapun selalu kurang. Profit 100 masih kurang, profit 200 masih kurang, terus begitu. Karena tidak ada batasan, tidak ada target yang ingin kita capai. Nah, target ini bagaimana kita menghitungnya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ini mau trading mainan, tradingan, atau trading beneran. Kalau tradingan, ya trading kita anggap sebagai tambahan, sebagai hiburan dan sebagainya. Ya paling buat uang rokok, uang jajan. Maka itu namanya tradingan, ya, bukan trading beneran. Ya, targetnya hanya kecil-kecil. Nah, tentu akan sangat berbeda nanti. Yang kedua, tentukan targetnya yang bukan tradingan tapi trading beneran. Trading beneran untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama tadi yang hanya untuk iseng atau hiburan, ini sangat berbeda. Yang kedua untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Bagi yang masih hanya sebagai hiburan, ya tentu nanti akan sangat berbeda cara berpikir kita, mindset kita. Biasanya kalau hanya sebagai hiburan ya tidak akan serius dia belajar. Tapi kalau untuk kebutuhan ini pasti serius dan berusaha untuk bisa. Yang sebagai hiburan nanti selalu mengabaikan ya, pokoknya begini. Tapi yang untuk kebutuhan, berpikir trading untuk kebutuhan, maka ini menganggap sebagai bisnis yang betul-betul harus diperhitungkan, harus penuh dengan analisa sehingga nanti betul-betul tepat sasaran. Berapapun yang kita targetkan tidak masalah, yang terpenting kita siap. Satu, siap dana, yang kedua siap keahlian. Apakah bisa trading ini bisa untuk kebutuhan kita? Sangat bisa ya, sangat-sangat bisa. Trading ini sehari kita untung pun, withdraw tiap hari pun tidak akan pernah habis. Dari mana dananya? Trading ini sebenarnya yang dagang itu bank besar, bukan kita-kita yang kecil. Sehingga nanti kalau rugi besar, yang rugi adalah bank, bukan kita-kita ini. Ya, trading itu sebenarnya antar bank besar, kebutuhan itu antar negara ya. Sementara trader itu hanya pendompleng, mengikuti saja. Yang menjadi kepentingan, yang punya kepentingan adalah bank. Ya, tentu dan pengusaha besar. Berikutnya, setelah kita siap dengan dana, maka jangan lupa kita ini mau trading seperti apa. Maka pilih jenis trading atau tipe kita seperti apa, tipe trading kita seperti apa. Pilih dulu tipe trading kita, jangan kita pokoknya asal trading. Nanti akan mempengaruhi pola berpikir kita, akan mempengaruhi modal kita, akan mempengaruhi target profit kita, termasuk akan mempengaruhi resiko kita. Maka sebelum kita belajar lebih lanjut, sebelum kita latihan, tentukan saya mau trading yang bagaimana ya. Kita bisa trading jangka pendek. Yang pertama kita bisa gunakan trading jangka pendek. Ini harus dipilih, kita mau trading jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Mau trading harian, mau trading mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Artinya trading harian itu ya sehari selesai, harus selesai.
Kalau kita trading mingguan, berarti dalam jangka mingguan itulah nanti kita bisa floating, bisa menahan floating. Sehingga ketika hari ini kita tidak bisa exit, tidak bisa close, tidak profit, maka bisa ditahan dulu sampai harga itu mendekati, ya. Bisa seminggu, bisa 2 minggu. Artinya menggunakan trading kita nanti jangka menengah atau jangka panjang sekalipun, ya. Sekarang jangka menengah. Ini kalau kita tidak pernah milih, tidak pernah menentukan, maka yang ada kita adalah kebingungan. Modal kita tidak cukup, tapi ditahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi tidak segera exit, tidak segera keluar dari zona itu. Ya, ditahan juga nanti berpeluang habis, tidak ditahan juga habis karena sudah kondisinya cukup membahayakan. Dalam hitungan dalam jangka pendek ini trading dalam hitungan jam hingga harian. Trading jangka pendek itu jam bisa sampai harian, ya. Mungkin 1 jam 2 jam kita bisa bertahan, bisa menahan floating kita dalam hitungan jam. 1 hari selesai, itu jangka pendek. Ada yang tidak ada waktu tiap hari trading, tidak ada waktu tiap hari trading, sehingga tidak bisa tiap hari. Maka tidak cocok untuk trading jangka pendek. Bagi mereka yang sibuk, bagi mereka yang punya bisnis yang banyak, tentu tidak cocok dengan trading harian. Maka bisa memilih trading yang tengah-tengah, jangka menengah, mingguan, 2 minggu, 3 minggu, ya. Floatingnya sudah kita tentukan nanti ketika kita entry, target profitnya sudah kita kunci. Kemudian batasan resikonya sudah kita kunci di sana. Sudah selesai, tinggal jalankan. Tidak harus tiap hari kita pelototi, tidak harus tiap pagi kita melihat candle. Ya, karena sudah ada target, sudah ada resiko di sana. Ini bisa mingguan, bisa berhari-hari hingga mingguan. Nah, nanti yang mempengaruhi adalah modalnya. Kalau modalnya kecil tidak cukup, ya habis di tengah jalan. Maka harus sesuai dengan jenis trading yang akan kita ambil. Di awal harus jelas. Saya cocok yang mana harus ditentukan dulu. Yang ketiga ini jangka panjang, ya. Jangka panjang ini untuk investor biasanya. Tidak cocok untuk trading-trading harian. Ya, ini biasa pemodal besar yang punya modal santai, trading bisa bulanan, bahkan bisa tahunan. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, 5 tahun, terkadang ada yang bahkan sampai 10 tahun. Ini nanti namanya investasi jangka panjang. Karena market itu selalu begitu, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, nanti kita analisanya juga beda. Trading jangka pendek, targetnya berbeda, analisanya berbeda, modal yang digunakan berbeda, batasan resikonya juga beda, termasuk yang mingguan, termasuk yang tahunan. Ya, kalau tahunan ini saya yakin tidak banyak yang cocok karena cukup panjang. Mungkin nanti yang kita bahas adalah trading jangka pendek dan jangka menengah. Ya, jangka panjang ini membutuhkan modal yang besar karena harus mampu menahan floating berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Ya, mungkin bagi kita yang cocok nanti adalah jangka pendek atau bahkan jangka menengah. Ya, kalaupun ada yang jangka panjang nanti silakan konsultasi saja. Tanyakan bagaimana modalnya, bagaimana lotnya, bagaimana nanti strateginya. Ya, nanti kita bisa diskusikan. Nah, sementara nanti yang kita bahas, yang banyak kita bahas adalah trading jangka pendek dalam hitungan jam atau harian, bahkan bisa jangka menengah atau jangka mingguan. Yang biasa orang gunakan dengan menggunakan swing trading. Yang jangka pendek ini rata-rata menggunakan day trading, ya. Day trading itu trading harian, di mana trading bisa dalam hitungan jam selesai dan 1 hari clear di sana, sehingga tidak ada beban dalam pikiran kita. Sementara jangka menengah nanti dengan menggunakan swing ini kita sudah atur, ya. Target kita sekian ribu gitu, ya. Target kita sekian ribu sudah kita tentukan. Baik, ini yang harus kita perhatikan. Jadi pilih jenis trading dulu, jenis tipe trading yang akan kita ambil, yang akan kita tekuni, yang akan kita nanti dalami sehingga kita betul-betul tepat sasaran. Kemudian yang keempat selanjutnya untuk mempersiapkan kita sebelum kita belajar banyak, sebelum kita latihan. Ya, selanjutnya nomor 4 tadi, ya, atau nomor 5 tadi. Persiapkan sistem trading kita atau kuasai ilmunya, teknik dan ilmunya. Ya, sebelum banyak praktek tentu harus tahu teknik dasarnya. Kalau kita tanpa teknik, tanpa ilmu dasar, tanpa teori akan sulit juga kita mempraktekkan. Ya, trading tanpa sistem trading yang jelas, tanpa teknik yang jelas, ya murni jadi spekulasi kita, tebak-tebakan murni. Yang kita raba tidak ada, ini potensinya mau kemana naik. Oh,
Kalaupun terpaksa dia harus berbalik turun, apa yang harus kita kerjakan? Itu harus siap. Maka harus kuasai sistem tradingnya atau kuasai teknik dan ilmunya. Ilmu yang kita pelajari apa nanti di dalam sistem trading ini? Ya, tentu analisa. Yang pertama nanti kita kuasai adalah analisa. Analisa ini apa? Membaca probabilitas, kemungkinan terbesarnya. Probabilitas. Ya, membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya arahnya mau kemana. Sehingga kemungkinan terbesar ini kalau sudah kita tahu potensinya, maka nanti kita bisa menentukan titik entry namanya. Tahu titik entry-nya. Ya, kalau sudah tahu titik entry-nya, maka harus diikuti dengan exit-nya ya. Tahu cara exit-nya. Ya, tahu cara exit-nya, keluar di mana. Kita masuk di area di situ. Target kita di mana, kita keluarnya di mana. Ini nanti yang kita pelajari. Di sistem trading itu mencakup nanti analisa. Analisa itu mencakup probabilitas atau mempelajari kemungkinan terbesarnya arah marketnya itu kemana. Sehingga kita ketemu titik entry, namanya titik entry. Sudah tahu analisanya, maka kita setidaknya akan bisa menentukan titik entry-nya. Kalau sudah tahu titik entry-nya, maka harus tahu titik exit-nya ya. Dari mana kita bisa tahu titik exit-nya? Dari target kita. Ya, target per transaksi. Ini harus tahu, target per transaksinya berapa. Harus tahu level pentingnya ya. Level penting itu dari area-area penting di mana di situ berpeluang untuk memantul, berpeluang untuk lanjut lagi. Maka harus tahu target per transaksi, harus tahu level pentingnya, karena di level penting itulah kita nanti akan mentargetkan. Ya, meskipun harus kita batasi dengan angka tertentu ya, yang menjadi bagian dari aturan main kita. Kemudian tidak cukup kita tahu cara entry ya, tidak cukup kita hanya tahu cara entry dan exit, tetapi harus tahu cara kita melakukan recovery ya, atau kalau salah kita harus bisa melakukan recovery. Ini cara recovery. Nah, cara recovery itu seperti apa? Satu, bisa membatasi rugi. Bisa membatasi rugi. Yang kedua, bisa melakukan simulasi ya, bisa membatasi rugi dan melakukan teknik survive. Bisa melakukan teknik survive ya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara kita menambah order kita, bisa menambah dengan mengurangi transaksi kita dan menambah yang baru dan sebagainya. Nanti kita masuk di recovery, kita bahas sedikit banyak kita bahas juga. Sehingga dalam sistem trading nanti yang kita pelajari ada analisa untuk membaca kemungkinan terbesarnya sehingga kita ketemu namanya titik entry. Dari analisa itu panjang nanti yang kita pelajari. Dari teknikal itu panjang yang kita pelajari sehingga ketemulah nanti titik entry. Kemudian kita tentukan titik entry, harus tahu di mana exitnya, targetnya di mana, levelnya di mana, exitnya di mana. Nanti kita harus tahu di sana. Kemudian ketika kita analisa, tidak selalu yang kita analisa selalu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan analisa kita. Ada kalanya nanti yang kita analisakan, kemudian kita entry, marketnya berbalik arah. Maka harus tahu cara recovery. Kalau kita sudah tahu cara recovery, trading itu sangat-sangat sederhana dan mudah sekali kita dapatkan profitnya. Yang kita anggap sulit karena kita mempersulit diri kita dengan berbagai analisa yang terlalu kompleks, yang terlalu ruwet. Sehingga kita tidak ketemu dengan sendirinya, tidak ketemu dengan sistem yang cocok buat kita, yang nyaman buat kita. Oke, ini nanti yang harus kita siapkan. Jadi ada 4 tadi, minimal kita harus siapkan dulu MetaTrader, broker kita harus tahu, harus ada, kemudian harus siapkan dana kita untuk nanti kira-kira yang kita gunakan berapa, target kita harus kita siapkan, kemudian berikutnya sistem trading harus sudah kita kuasai ya. Sistem trading atau kita sudah kuasai teknik dan ilmunya. Semuanya ini nanti kalau sudah kita kuasai, maka perbanyak latihan, baru perbanyak latihan. Ya, selanjutnya nanti baru
perbanyak latihan. Ya, tidak ada gunanya kita hanya tahu teori tanpa prakteknya. Sehingga yang keenam adalah perbanyak latihan. Ya. Latihan ini ya mencakup analisa, kemudian entry dan exit, kemudian recovery. Ya. Analisa ini tidak selalu kita harus benar. Ya, tidak selalu harus benar. Tetapi harus diantisipasi dengan teknik recovery. Sehingga yang awalnya tidak benar, ini ketika di recovery, ini bisa menjadi profit. Yang analisa kita salah berbalik, ini kan awalnya rugi ya. Ini awalnya rugi. Kalau kita sudah tahu cara recovery, maka rugi ini kita bisa ubah menjadi profit. Kok bisa? Ya, itulah nanti yang harus kita pelajari, yang harus kita praktekkan. Perbanyak latihan diutamakan sebelum kita memahami, gunakan akun demo dulu. Kalau tidak mau pakai akun demo, maka gunakan yang akun sen, ya, akun sen. $1 itu 100 sen. Sehingga kalau kita mau 2000, ini bisa kita gunakan hanya butuh $20. Nanti akan jadi 2000 sen. $20 itu kalau kita menggunakan fixed rate rupiah cukup 200.000 ya, 200.000 rupiah. Nanti sudah bisa dapat modal 2000 sen ya, seolah-olah modal 2000 untuk latihan, untuk melatih dari keterampilan kita, mengendalikan ketahanan kita, dan kita mencoba untuk praktek dengan lot-lot yang nanti bisa kita gunakan selalu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang di awal ini malam ini kita lanjutkan nanti pertemuan besok. Di awal selalu kita akan awali dulu di analisa, dan nanti potensi-potensi kita bisa bahas dulu. Selanjutnya nanti di sesi berikutnya kita bahas kembali lanjutan dari materi malam hari ini.